Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman sedang berada. Oke, hari ini kita bertemu dalam metode daring, dalam jaringan untuk membahas tentang suatu materi dalam mata kuliah manajemen keuangan, yaitu pengenalan manajemen keuangan yang ada di bab 1 dari buku Bapak Imade Sudana. Oke, kita masuk materinya. Nah, jadi kita langsung saja memulai. Jadi apa sih manajemen keuangan perusahaan itu? Nah, jadi kalau kita pecah menjadi tiga kata, ada manajemen, ada keuangan, ada perusahaan. Manajemen itu adalah pengelolaan, keuangan itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan uang, ya, dan perusahaan itu adalah suatu entitas usaha yang bergerak dalam badan hukum, bisa CV, firma, atau perusahaan terbuka. Nah, jadi kenapa kita perlu belajar tentang manajemen keuangan perusahaan ya? Karena kita sendiri eh, pernah merasa bahwa kita akan kesulitan dalam mengelola uang kita sendiri jika kita terlalu menghambur-hamburkan uang kita. Mungkin di awal bulan kita dapat gaji, tapi di awal bulan kita sudah menghambur-hamburkan uangnya. Nah, tentunya di tengah bulan atau di akhir bulan nantinya kita akan merasa kesulitan karena uangnya sudah kita pakai di awal bulan. Nah, bayangkan itu jika terjadi di diri kita sendiri. Namun, kalau itu terjadi di perusahaan yang banyak orang berkepentingan pada perusahaan tersebut, tentunya akan menjadi sebuah masalah yang besar. Sehingga kita perlu mengelola hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di suatu perusahaan. Mata kuliah ini dan materi ini berhubungan dengan bagaimana sih kita mengambil keputusan investasi jangka panjang, lalu keputusan pendanaan jangka panjang dan pengelolaan modal kerja perusahaan. Karena kita tahu sebuah perusahaan itu modalnya terdiri dari dua sumber. Sumber satu adalah sumber eksternal dan sumber kedua adalah sumber internal. Sumber eksternal terdiri dari modal investor ya. Jika ada investor yang mengirimkan uangnya di sana, itu termasuk modal eksternal. Dan juga modal bisa termasuk dari pendanaan hutang ya. Itu juga masuk ke dalam modal perusahaan. Itu dua tersebut adalah sumber dari pendanaan eksternal. Nah, kalau yang internal apa? Yang internal itu adalah dari laba di tahun sebelumnya yang digunakan dan dikelola untuk modal di tahun berikutnya. Oke, lalu manajemen keuangan perusahaan ini, manajemen keuangan dan akuntansi berfokus pada aktiva atau aset dan pasifa atau liabilitas perusahaan, tetapi berbeda dalam perspektif waktu ya. Jadi kalau akuntansi itu menekankan aspeknya yang histori, yang umumnya berwawasan yang telah lalu. Jadi yang telah lalu peristiwa-peristiwa ekonomi dicatat dalam bentuk pembukuan dan dikategorikan dan dilaporkan kepada pengguna laporan keuangan. Itu adalah akuntansi. Nah, tapi kalau manajemen keuangan ini menekankan untuk eh, ke depan, future ya. Jadi bagaimana data-data yang sudah kita dapat bisa dijadikan sebuah pegangan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini penting ya. Kenapa manajemen keuangan perusahaan itu penting ya? Karena bayangkan saja jika sebuah perusahaan besar yang tidak bisa mengelola keuangannya, tentunya karyawannya nantinya akan tidak bisa dibayar gajinya, supplier tidak terbayar, piutangnya, dan juga kalau ada peminjaman di bank, bank syariah itu misalkan juga tidak bisa terbayar karena manajer ini tidak bisa mengelola keuangannya. Karena sangat kompleks ya, uang itu kalau tidak dikelola dengan baik, ya kita inginnya segera mengeluarkan ya, menghambur-hamburkan ya. Tapi kalau tidak bertanggung jawab, tentunya nanti akan menimbulkan masalah yang kompleks untuk perusahaan itu sendiri. Nah,
tanggung jawab manajer keuangan ini apa sih ya? Untuk tugas pokoknya, yang pertama tentunya kita dalam perusahaan itu harus berpikir secara integrated ya, terintegrasi dalam setiap harian pekerjaan kita. Jadi pertama kita bisa mengambil datanya. Data tersebut didapatkan dari transaksi-transaksi ekonomi, transaksi-transaksi usaha setiap harinya. Dari data transaksi tersebut, lalu kita analisa ya, aspek keuangan dari keputusan-keputusan itu. Lalu dari data yang tadi, yang kita dapatkan tadi bisa menjadi informasi ya, informasi yang kita butuhkan untuk pengambilan keputusan di jangka panjang. Setelah kita ambil keputusan tersebut, kita bisa menganalisa apakah keputusan tadi itu sudah bagus ya. Kita analisa menggunakan aspek keuangan. Apakah investasi saya di project A ini menguntungkan atau tidak? Bisa kita hitung menggunakan NPV ya. Kita nantinya di bab selanjutnya ya. Lalu yang kedua, kita bisa menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan ya. Ya, jadi untuk kita melakukan penjualan pada nilai tertentu, kita pun juga butuh modal ya untuk mendanai perusahaan tersebut. Misalkan kita mau menjual satu buah mobil Ferrari ya. Kita tentunya perlu modal untuk membuat harga bahan pokok pembuatan produksi dari mobil Ferrari tersebut. Di sana mungkin ada ban, ada bahan-bahan lain dari cat, dari besinya, yang itu tidak gratis ya. Kita harus mengorbankan uang kita tersebut untuk menjadi mobil Ferrari dan mobil Ferrarinya itu baru kita jual kepada konsumen. Nah, kita sebagai manajemen manajemen keuangan perlu tadi ya menentukan jumlah investasi ya yang diperlukan ya. Jangan terlalu tinggi juga karena nanti bisa kita gunakan untuk aspek-aspek yang lainnya. Tapi juga jangan terlalu kecil juga karena nanti kita akan membeli bahan-bahan yang tidak berkualitas untuk modal penjualan tadi. Oke, yang ketiga yaitu menentukan cara memperoleh dana yang diperlukan oleh investasi itu. Ya, jikalau kita mau membuat perumahan ya, mau membuat perumahan, nah tentunya kita perlu dana untuk membeli tanah sekian hektar, untuk membuat rumah percontohan, untuk membuat rumah-rumah yang akan dijual. Nah, itu kita perlu perlu juga memikirkan ya bagaimana cara memperoleh dananya. Karena terkadang modal yang dari investor itu tidak cukup ya. Jadi kita perlu cara-cara yang kreatif untuk mendapatkan dana tersebut. Lalu yang keempat yaitu mengelola operasional perusahaan harian terkait manajemen modal kerja. Ya, jadi modal kerja working capital ya itu penting juga karena itu untuk harian perusahaan bisa beroperasi ya. Yang paling berpengaruh di situ ada tiga akun ya, ada akun piutang, ada akun persediaan dan juga ada akun hutang jangka pendek ya. Jadi di sana kita nanti perlu mengelola operasional hariannya sehingga nanti persediaannya bisa cepat terjual. Lalu piutangnya bisa cepat terkolek sehingga kita punya uang yang lebih untuk diputar kembali dan juga misalkan kita punya utang jangka pendek bisa sedikit diberikan kelonggaran. Dan yang kelima, kita perlu menganalisa laporan keuangannya. Jadi dengan kita tadi informasi-informasi yang menjadi strategi, kita bisa lihat hasilnya dalam laporan keuangan. Di neraca, apakah aset kita bertambah, di laporan laba rugi, apakah kita untung ya, di laporan arus kas, ya arus kas dari operasi, dari investasi atau dari pendanaan, dan juga jika ada perubahan modal. Ini kita perlu menganalisa ya untuk jadi benchmark di tahun-tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ingin melihat, ya, bentar, saya hapus dulu, pengembangan karir di bidang keuangan ya. Jadi di bidang keuangan ini banyak kesempatan-kesempatan ya.
Yang pertama, jika kalian masuk di awal mulai memulai meniti karir ya di entry level position, ada beberapa pekerjaan yaitu financial analyst yang fungsinya untuk menganalisa keputusan-keputusan keuangan, ya. Kredit analis untuk menganalisa apakah kita bisa memberikan kredit kepada orang atau kepada perusahaan tertentu, dan juga cash manager biasanya untuk mengelola keuangan atau working capitalnya. Nah, jika nanti kalian sudah mungkin 2 tahun, 3 tahun di posisi entry level, kalian bisa punya literasi yang bagus untuk menuju posisi yang berikutnya ya. Ada di yang lebih senior posisinya ya. Ada assistant treasurer, ada manager of CF, CFA, corporate financial analyst, ada corporate risk manager, ada pension, direktur ya. Jadi pada posisi ini tanggung jawabnya lebih besar, tapi eh, pekerjaan teknisnya lebih lebih sedikit karena kalian bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan kepada posisi-posisi di bawah kalian yang tentunya berkorelasi dengan pekerjaan tersebut. Nah, jika kalian mungkin sudah mendapatkan dan bekerja dengan baik pada posisi yang senior, kalian bisa loncat juga ke posisi yang selanjutnya yang lebih senior lagi ya. Ada di Chief Financial Officer, ada di Treasurer, ada di controller dan juga ada VP, Vice President dari Corporate Development. Nah, di sini tentunya point of view kalian juga berbeda lagi dari yang sebelumnya. Di sini pandangan kalian lebih luas, tujuan kalian juga untuk perusahaan juga lebih luas, sehingga kalian harus bisa mengambil tindakan-tindakan yang strategis pada fase ini. Oke, selanjutnya. Ya, karir di bidang investasi dan juga pasar keuangan, lembaga perantara pun sama dengan yang sebelumnya kita bahas. Di sebelumnya pada entry level kita lebih berfokus pada pekerjaan-pekerjaan yang teknis ya di sini ya, teknis. Nah, tapi jika lebih ke senior ya lebih strategis, semakin senior semakin strategis ya. Oke, lanjut. Nah, ini fungsi dari keuangan ya. Fungsi keuangan tadi saya sempat bahas di awal, modal itu terbagi menjadi dua ya, dari internal dan juga dari eksternal. Yang dari eksternal pun juga nanti terbagi dua, bagi dua, yaitu utang lancar, utang jangka panjang, dan juga yang dari modal dari investor ya. Nah, di sini keuangan itu ada dua keputusan yang pokok, yaitu keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Keputusan investasi ini adalah memilih satu atau lebih yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan. Ya, jadi perusahaan ini biasanya menginvestasikan lagi uangnya kepada skema-skema investasi yang ada di pasar ya. Nah, dia akan memilih berapa pengembalian yang bagus untuk didapatkan oleh perusahaan. Pengembalian yang bagus itu umumnya yang lebih dari suku bunga BI ya, suku bunga BI. Jadi suku bunga acuan Bank Indonesia itu kalau bisa umumnya kita di atas pengembaliannya di atas suku bunga Bank Indonesia. Nah, karena modal itu biasanya sulit ya mencarinya, tapi kalau dapat ya lebih enak. Nah, ada cara yang lain yaitu pendanaan. Kita bisa berhutang kepada bank syariah ya, misalkan untuk mendapatkan eh, dana-dana modal segar yang bisa kita pergunakan untuk kita olah di produksi atau kegiatan usaha sehari-hari. Oke, nah jika kita masuk ke bentuk organisasi
keuangan ya, organisasi perusahaan ya, biasanya ada perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas ya. Perorangan ini dimiliki oleh satu orang, biasanya satu di dalam sebuah keluarga. Nah, di sini point of view setiap perusahaan pun juga berbeda. Ya, karena ini dimiliki orang pribadi, kadang orang pribadi itu mempunyai nilai-nilai atau budaya yang dia anut sendiri, sehingga kadang tujuannya tidak hanya untuk memperkaya perusahaan ya, tapi mungkin ada tujuan-tujuan lain seperti eh, untuk untuk membantu orang lain, untuk membantu kemiskinan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi kadang-kadang perorangan pun itu tidak serta-merta hanya untuk mencari untung. Lalu di sini ada persekutuan, bentuk yang kedua. Nah, persekutuan ini ada lebih eh, dari satu orang, bisa dua orang atau lebih ya. Di sini ada partner ya di sini yang bisa sama-sama dibagi tugas untuk tanggung jawab perusahaan. Dan bentuk yang ketiga ada perseroan terbatas corporation. Nah, di sini ada pemisahan ya antara pihak pemilik dan pihak manajemen perusahaan ya. Di sini nanti biasanya akan terjadi konflik keagenan ya, agensi. Karena si pemilik ya kadang biasanya tidak setiap hari ada di perusahaan, tapi yang manajemen perusahaan setiap hari mengerti perusahaan. Jadi perbedaan informasi tadi itu menyebabkan berbagai masalah ya. Nah, berbagai masalah tersebut biasanya bisa diakomodir menggunakan agensi cost ya, biaya agensi. Bisa menyewa auditor, bisa memberi bonus dan yang lain-lain. Oke, ini keunggulan dan kelemahan setiap bentuk perusahaan ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kita masuk ke tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu apa sih sebenarnya? Apakah mencari untung yang sebesar-besarnya? Apa kira-kira? Nah, tujuan perusahaan itu tidak hanya memaksimalkan laba ya. Karena jika kita memaksimalkan laba, kita bisa melanggar peraturan-peraturan hukum atau melanggar kode etik ya. Jika kita hanya memaksimalkan laba. Contohnya jika ada perusahaan tambang ya, dia mengeruk sebesar-besarnya tanpa mempedulikan peraturan lingkungan yang berlaku, tentunya mungkin di tahun tersebut labanya bagus. Tapi di tahun-tahun berikutnya dia bisa terkena masalah hukum yang nantinya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi jika dirumuskan oleh para pakar keuangan ya tujuan normatif dari perusahaan itu yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham. Karena kalau kita urut ya urutannya di laporan keuangan itu di laporan laba rugi eh, memaksimalkan nilai perusahaan itu ada di paling bawah sendiri ya. Di paling bawah sendiri. Setelah laba kotor, setelah laba bersih setelah pajak dan juga akhirnya didapatkan nilai perusahaan. Kenapa di situ? Karena berarti ketika kita sudah memaksimalkan nilai perusahaan, kita sudah melakukan tanggung jawab kita kepada konsumen dengan membuat produk yang bagus, memberikan tanggung jawab yang sudah selesai kepada karyawan karena di sana kita sudah membayar gaji dan juga pada supplier karena kita sudah membayar kepada supplier dan juga membayar hutang. Nah, maksimalkan nilai perusahaan itu ada di bawah ya, porsinya ada di bawah, gilirannya ada di bawah. Sehingga jika semua urutannya sudah terpenuhi, berarti kita sudah bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik. Oke. Nah, ini ada hubungan fungsi keuangan dengan tujuan perusahaan. Seperti yang kita bahas dari tadi di awal ya, kita perlu memilih ya keputusan investasi yang cermat dan juga keputusan pendanaan yang cermat ya. Nah, keputusan investasi di sini ada resiko ya, dari risiko bisnis ya yang terjadi
karena berjalannya perusahaan ya. Dan kalau kita memutuskan menggunakan pendanaan akan ada risiko keuangan karena gagal bayar ya. Nah, risiko-risiko tadi dimasukkan kepada risiko total ya. Setelah berjalannya perusahaan nanti akan ada nilai perusahaan atau harga pasar saham. Dan juga nanti harapannya adalah pendapatan yang diharapkan. Oke, nah ini ada arus kas perusahaan dan pasar keuangan. Ya, di pasar keuangan itu ada berbagai macam skema pendanaan, skema investasi, ya, ada berbagai options ya. Di sana bisa ada obligasi, ya di sana ada mata uang asing, ya dan yang lain-lain. Nah, kita tentunya nanti akan dengan cermat mengelola keuangan kita, memilih investasi yang baik dan juga memilih pendanaan yang baik, sehingga nantinya kas yang diperoleh perusahaan itu bisa dimanfaatkan menjadi investasi perusahaan dalam aktiva dan juga aktiva tadi bisa menghasilkan arus kas dari perusahaan dan kita bisa membayar pajak kepada pemerintah karena kita mendapatkan arus kas, mendapatkan untung dari transaksi ekonomi. Setelah itu, jika masih ada sisa, bisa kita gunakan untuk laba tersebut di tahun berikutnya. Dan ketika kita sudah menyisihkan untuk pendanaan di tahun berikutnya, sisanya bisa kita berikan kepada pembayaran utang dan juga kepada dividen kepada investor. Oke, nah selanjutnya ya kita tidak serta-merta hanya melakukan kegiatan usaha tanpa mempedulikan lingkungan ya. Ada tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oke, nah selanjutnya ada masalah keagenan ya. Jika kita tadi memilih perusahaan dalam bentuk korporasi ya, korporasi, korporasi, tentunya ada pemisahan tugas antara pemilik dan manajemen ya. Pemilik seringkali tidak berada di dalam perusahaan. Dia bisa, dia pekerjaannya ya bisa keliling negara-negara luar negeri ya, atau mungkin benchmarking kepada negara-negara lain ya. Tapi manajemen itu setiap harinya ada dalam perusahaan ya, mengatur jalannya perusahaan. Sehingga nanti akan ada perbedaan informasi. Pemilik mungkin hanya sedikit mengetahui informasi perusahaan. Tapi manajemen tentunya banyak mendapatkan informasi perusahaan. Nah, di sini nantinya akan terdapat masalah ya, ada masalah di sini. Karena bisa jadi nanti manajemen bisa memanipulasi keuangannya, mengambil bonus-bonus dalam bentuk yang sangat tinggi, ya bisa di situ. Nah, untuk itu nantinya akan timbul biaya keagenan ya. Biaya keagenan ini bisa dalam bentuk audit cost ya, untuk mengaudit apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen itu sudah benar, dan juga audit cost agency cost dalam bentuk bonus ya. Sehingga manajemen sudah puas dengan gajinya, sudah selesai dengan dirinya, sehingga dia tidak perlu memanipulasi laba lagi. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip keuangan ya. Yang pertama itu self interest behavior ya. Jadi bahwa setiap orang itu punya kepentingannya masing-masing nih. Jadi pemilik ada kepentingannya sendiri-sendiri, manajemen pun juga punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang kedua ada risk aversion ya. Ya, jadi artinya jika diasumsikan bahwa orang itu dikategorikan sebagai enggan terhadap risiko ya. Ya, sehingga risk aversion itu artinya enggan terhadap risiko. Jika ada yang pasti ya kenapa harus mengambil risiko seperti itu.
Lalu prinsip keuangan yang selanjutnya adalah diversifikasi. Jadi agar kita tidak menaruh investasi kita hanya dalam satu ceruk ya. Tidak menaruh telur hanya dalam satu keranjang ya, tapi membagi-bagi telur tersebut di berbagai keranjang. Sehingga jika nanti ada terdapat masalah ya, hanya telur pada jarak tertentu yang pecah ya, tapi telur-telur di keranjang lain bisa selamat. Yang keempat, incremental benefit ya. Jadi semua keputusan keuangan harus didasarkan pada selisih nilai antara dengan alternatif dan tanpa alternatif ya. Jadi keputusan keuangan, keputusan investasi itu biasanya terdapat banyak pilihan ya. Ada misalkan ada A, B, C, D ya. Ada empat gitu misalkan ya. Kita ketika memilih investasi A, kita harus mempertimbangkan B, C, D ini apakah eh, menghasilkan keuntungan yang di bawah A atau yang apakah A ini menghasilkan keuntungan lebih dari yang lain sehingga kita mempunyai dasar pemilihan keputusan investasi. Yang kelima adalah signaling ya. Jadi setiap tindakan itu mengandung informasi. Ya, jadi ketika eh, contohnya misalkan ada perusahaan A membeli lahan seluas ribuan hektar ya. Nah, pada tindakan itu investor-investor yang lain, masyarakat yang lain pasti menilai, oh berarti perusahaan ini mempunyai uang yang longgar karena dia bisa memilih investasi atau membeli tanah yang besar ya. Jadi setiap tindakan itu mengandung informasi. Yang keenam ada capital market efisiensi ya. Jadi harga aktiva finansialnya mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dapat menyesuaikan diri secara cepat terhadap informasi yang baru ya. Jadi capital market ya, pasar modal itu mencerminkan seluruh informasi yang ada dan dia akan menyesuaikan ketika ada informasi-informasi yang baru. Prinsip yang ketujuh yaitu risk return trade-off ya. Jika menginginkan keuntungan besar, bersiaplah untuk menanggung risiko yang besar. Oke, ya betul. Ketika kita ingin eh, return yang tinggi, kita pun harus mengorbankan risk yang tinggi juga. Jika kita ingin menjual banyak produk, kita pun juga harus bersiap bahwa produk yang banyak itu tadi tidak terjual. Yang kedelapan ada time value of money. Money has a time value. Jadi nilai nominal di masa sekarang, uang sekarang dengan uang di masa depan itu berbeda. Uang 1 juta di sekarang dengan uang 1 juta di tahun depan itu berbeda. Uang 1 miliar di sekarang dengan uang 1 miliar itu berbeda. Karena apa? Karena uang yang ada di sekarang bisa kita investasikan, bisa kita olah lagi uang tersebut sehingga kita bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Itulah mengapa uang uang itu tidak sama dengan yang sekarang dan yang ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.